Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlupakan oleh saya terakhir sampai poin yang keberapa, teman-teman? Baik. Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, yaitu hiya Zainab bintu Jahshin ibni Ri'ab ibni Ya'mur. Wanita yang mulia ini, beliau bernama Zainab bintu Jahshin bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Dudan wa bin Asad ibni Khuzaimah. Zainab bintu Jahshin wa ummuha, ibunda beliau ini ismuha Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Zainab bintu Jahshin, ibunya bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Idan ummuha khalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au amati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Jadi kalau kita melihat silsilah ini, berarti ibunda Zainab itu kedudukannya masih bibinya Rasulullah. Bibi dari jalan atau dari jalur ayahnya Nabi. Maka Zainab termasuk sepupunya Nabi. Nabi menikahinya. Ini membuktikan bahwa sepupu itu bukan mahram. Makanya Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma ra'yuka bil hamwi?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang al-hammu? Qala alaihi salatu wassalam, al-hammu al-maut. Ipar atau sepupu atau istri dari pamanmu itu disebut dengan al-maut. Jadi ipar bukan mahram, sepupu bukan mahram, suami dari bibinya ibu-ibu juga bukan mahram. Mereka tidak masuk dalam kategori mahram yang disebut dalam Islam. Wa qad ra'a Abu Umar meriwayatkan an Zainab binti Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Zainab bintu Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzawwiju Zainab binta Jahshin alladhi qablahu ismuha Barrah summa baddalaha
bi Zainabin. Kata Zainab bintu Ummu Salamah, ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab bintu Jahsyin, dulunya namanya Barrah. Nama Zainab bintu Jahsyin itu dulunya Barrah. Kemudian beliau mengganti nama Zainab, namanya Barrah itu diganti dengan nama Zainab. Riwayat ini disebutkan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil, dari sini kita bisa mengambil faedah boleh mengganti nama seseorang. Bahkan dianjurkan bila nama itu tidak memiliki arti, diganti dengan nama yang memiliki arti. Limada? Kenapa demikian? Innal asma awil isma muta'alliqun bid-du'a. Karena sesungguhnya nama itu terkadang berkaitan dengan doa. Islam melarang muslimin menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama orang kafir, tidak boleh. Atau menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama syaitan. Misalnya anaknya diberi nama Ifrit, begitu. Ini nggak boleh. Atau mungkin anaknya diberi nama sesuatu yang melampaui batas yang tidak mungkin ada pada manusia. Mungkin anaknya diberi nama Mikail atau Michael, itu nggak baik. Karena malaikat Mikail tidak mungkin manusia. Mikail bukan manusia, Mikail itu malaikat. Atau diberi nama yang jelek seperti Harrarah atau Harrah, panas membara, tidak boleh. Atau wanita diberi nama Karihah atau Ghadibah, tukang marah, tukang benci, nggak boleh. Nah, kedalik. Maka diganti yang baik dengan nama seperti Zainab, Aisyah, Asia, Fatimah, Ruqayyah, Salamah, dan yang lain-lainnya. Kemudian Ibnu sekalian rahimani wallah, kaifa bi tazwijin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Zainab binti Jahsyin radhiyallahu ta'ala. Kisah tentang pernikahan Rasulullah bersama dengan Zainab radhiyallahu ta'ala. Ibnu Abu Khaisamah meriwayatkan dari Ma'mar bin Al-Musanna, ia berkata, fa zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsyin fi sanatin salisah min al-hijrah di Madinatin. Nabi menikahi Zainab bintu Jahsyin itu terjadi pada tahun 3 Hijriah, dan beliau menikahinya di kota Madinah. Waqala ba'dul ulama fi sanati arba'atin minal hijri. Ada yang mengatakan tahun keempat Hijriah. Wa yaqulu fi sanati khamsatin minal hijri. Ada pula yang mengatakan tahun kelima dari Hijriah. Yang jelas ittafaqal ulama fa kana li Zainabi khamsa wa salasina yani sanatan. Pada saat itu usianya Zainab disepakati oleh para ulama 35 tahun. Usia Zainab bintu Jahsyin ketika itu 35 tahun. Imam Muslim, An-Nasa'i, Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika itu beliau menceritakan, fa kana fi iddati Zainab radhiyallahu ta'ala anha intaha, kana sallallahu alaihi wasallam qala li Zaid, di saat masa iddahnya Zainab bintu Jahsyin sudah habis, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid bin Sabit, udzukurha, ingatkan. Ya, fi riwayat tudzakiruha, ingatkanlah beliau Zainab itu liya padaku. Maksudnya Zaid, kalau seandainya kamu tahu masa iddahnya Zainab telah habis, ingatkan aku. Nah, kemudian kata beliau, fadhaba Zaidun ila makani Zainab. Akhirnya Zaid berangkat
sampai tiba di rumah Zainab bintu Jahshin, yang pada saat itu karena Zainab qad takhtalata syai'an min khintatin, Zainab sedang mencampur tepung gandum, ingin membuat roti. Faqala Zaid ibnu Sabit mengatakan, falamma ra'aitu Zainab, ketika aku melihat Zainab, fakanat 'azamatun fi qalbi, aku mengetahui bahwa ternyata Zainab itu terasa wanita yang sangat mulia dan agung di hatiku. Hatta la astati an araha, sampai-sampai saking agungnya aku tidak sanggup dan tidak kuasa melihatnya. Fakala Rasulullah SAW yadhkuruha, sementara Rasulullah SAW sering sekali menyebut nama Zainab. Rasul sering sekali menyebut nama Zainab. Kemudian amartuha, akhirnya aku perintahkan Zainab alla tuqabbiluni, supaya Zainab jangan menghadap aku tapi membelakangiku. Kemudian ia pun membelakangiku. Ini nasihat ibu sekalian, bahwa wanita itu siapapun mereka pada asalnya, Rasul menyebutkan innal mar'ata aurat, sesungguhnya wanita itu adalah fitnah. Aurat di sini maksudnya fitnah. Idza kharajat istashrafa syaitan, kalau wanita itu keluar dari tempat tinggalnya, setan akan menghias-hias dirinya, mengikutinya, sehingga kelihatan pada wanita itu semuanya seolah-olah sesuatu yang indah. Rasul mengatakan dari Imam Muslim, ma taraktu syai'an a'zamu fitnatan min ba'di alhiya 'ala rijali minan nisa'i, atau kama qala alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih berat dan berbahaya, sebuah fitnah yang bakal menimpa umatku sepeninggalku, melainkan adalah perempuan atau wanita. Di hadis yang lebih khusus daripada itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, inna dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu diciptakan oleh Allah manis dan mempesona. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu berkuasa di muka bumi silih berganti. Fayanzurullahu kaifa ta'malun, Allah senantiasa mengawasi apa yang kamu lakukan di muka bumi ini. Fattaqud dunya, kata Nabi, hati-hati dengan fitnahnya dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati pula engkau dengan fitnahnya para wanita. Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali memporak-porandakan Bani Israil itu fitnah wanita. Dan ini shadaq, benar ibu dan sekalian. Ibu-ibu, setan punya tipu daya enggak ya? Saya mau tanya sama umat, setan punya tipu daya atau tidak? Tipu dayanya lemah atau kuat? Tidak, lemah. Allah yang mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Padahal setan punya tipu daya yang banyak. Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah demi langkahnya setan. Berarti setan punya tipu daya banyak sekali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tipu daya setan itu lemah. Sekarang saya mau tanya kepada ibu dan sekalian, wanita punya tipu daya enggak? Jangan tersinggung loh bu, saya bertanya saja. Wanita punya tipu daya enggak? Punya? Alhamdulillah sudah diakui. Benar bu, Allah mengatakan wanita punya tipu daya. Tapi ternyata kata Allah, tipu dayanya wanita itu lebih dahsyat dari setan. Dalam surat Yusuf Allah mengatakan, dalam surat Yusuf Allah mengatakan, inna kaidakunna azimun, sungguh tipu daya kalian wahai wanita itu besar sekali kata Allah. Ketika tipu daya setan, Allah mengatakan tipu daya setan itu lemah. Giliran wanita, tipu dayanya apa? Besar. Kalau begitu hebat mana bu? Setan apa wanita ya? Jawaban yang tepat, setan yang wanita gitu ya.
Barakallahu lana wa lakum. Tapi kalau ibu-ibu di sini insyaallah enggak sepeleha. Barakallahu. Tapi barakallahu fikunna. Maka ibu sekalian, saat itu kata Zaid, aku tidak sanggup memandang beliau. Aku minta beliau membelakangiku. Maka akhirnya Zainab pun membelakangi Zaid. Faqultu laha, aku katakan kepada beliau, ya Zainab, wahai Zainab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalani ilaiki wa yadkuruki. Rasulullah ini mengutus aku, dan dalam keadaan beliau selalu menyebut namamu, Zainab, jangan lupa Zainab, jangan lupa Zainab. Nah, faqalat Zainab, maka Zainab berkata, kata Zainab, ma ya syai', aku yang tidak mengerjakan apa-apa. Bahkan aku bukan orang yang banyak mengerjakan perintah Allah. Artinya Zainab merendah, saya ini biasa-biasa saja. Siapa saya kok Nabi menyebut-nyebut nama saya? Nah, summa dhahabati Zainab fi makanin ladzi kanat as-salah. Zainab akhirnya pergi ke tempat biasa ia mengerjakan salat. Setelah itu turun firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan Nabi untuk mendatangi Zainab dan melamar beliau. Lalu mengkhabarkan bahwasannya Allah telah menikahkan Nabi dengan Zainab. Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, Ibu lihat dalam surah Al-Ahzab, Al-Ahzab itu surat yang berapa, Bu? Al-Ahzab surat yang berapa, Ibu? 33 ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebentar Presiden. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa id taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Ibu perlu mengetahui, Zainab ini dulu istrinya Zaid. Zaid adalah anak angkatnya Rasulullah. Anaknya Zaid bernama siapa? Usama. Dua orang ini, Zaid dan Usama, dicintai oleh Nabi. Ketika Zaid menikahi Zainab, maka Zainab diceraikan oleh Zaid. Ini semua takdir Allah. Maka kata Allah, wa ittaqul lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah istrimu, takwalah kepada Allah. Saat itu Nabi menasihati Zaid, jangan diceraikan istrimu, tahan istrimu, jangan kamu ceraikan. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu, wattaqillaha wa tukhfi nafsika, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi menasihati Zaid. Tapi kata Allah, wa tukhfi fi nafsika, padahal kamu ketika itu sedang menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Mallahu mubdi wa takhshan nasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah akan Allah nyatakan kamu sembunyikan dalam dirimu. Kamu takut kepada manusia. Kalau manusia akan mengejekmu, maksudnya Nabi malu kalau ternyata Nabi itu menyukai siapa? Zainab. Maka pada ayat ini, falamma qada Zaid minha, pada kelanjut ayatnya berikutnya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, artinya masa iddahnya habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, zawwajnakaha likai la yakuna al mu'mina haraj. Kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan wanita tersebut supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang beriman untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, pertama,
Ini menunjukkan bukti kemuliaan Zainab, satu-satunya wanita yang dinikahkan oleh Allah secara langsung di muka bumi ini. Dari kalangan istri-istri Nabi, satu-satunya wanita yang dinikahkan oleh Allah langsung dari langit, maka dia adalah Zainab. Enggak ada sejarah yang lainnya. Para ulama mengatakan ada, yaitu Adam bersama siapa? Hawa. Selain daripada itu, yaitu Zainab. Cuma dua ini aja, yang lainnya enggak ada. Itu bukti agungnya kondisi Zainab bintu Jahsyin, sampai Allah langsung yang menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan keutamaannya. Pernikahannya juga pernikahan yang mulia. Faedah yang kedua, Nabi menikahi Zainab, padahal Zainab itu bekas menantu dari anak angkat beliau. Ini memberikan faedah kepada kita, anak angkat bukan mahram itu. Sekali lagi, anak angkat bukan mahram. Tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya. Rasulullah mengatakan, la'anallahu may yansabu nafsahu li ghairi abihi. Allah akan melaknat seseorang yang menasabkan diri tapi bukan kepada bapak kandungnya. Jadi kalau ada anak angkat menasabkan dirinya kepada bapak angkatnya, dilaknat oleh Allah nanti. Ibu-ibu yang mengangkat anak setelah dia dewasa perlu diberitahu bahwa anaknya itu bukan anak kandungnya. Ini berkaitan dengan masalah agama. Juga memberikan faedah, kalau anak kandung menikahi seorang wanita, maka mantan menantu itu juga bukan mahram. Mantan menantu kedudukannya mahram. Maaf, saya ulangi, menantu kita itu mahram, ibu. Kalau ibu punya menantu laki-laki lalu menemani ibu safar boleh, karena dia mahram. Ya, mahram. Kalau sudah terpisahkan, terceraikan, misalnya diceraikan begitu, maka kedudukannya tetap sebagai mahram. Tidak ada mantan mertua itu tetap mahram, ibu, nggak boleh dinikahi. Demikian ala qauli rajih. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhasil, kembali kepada permasalahan, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, fa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yasiru hadhil ayah, fakan yasiru hadhil ayah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau merahasiakan ayat, pasti beliau merahasiakan ayat tersebut. Ini kata Anas bin Malik, Allah itu telah memerintahkan Nabi menikahi Zainab. Maka Allah menikahi Zainab. Sebenarnya Allah Rasul malu. Kok Rasulullah SAW harus menikahi mantan dari istri anak angkatnya? Kalau seandainya Rasul itu orang yang tidak amanah, menyembunyikan ayat, niscaya Rasul akan sembunyikan ayat itu, nggak disampaikan kepada manusia, karena Rasul malu menikahi Zainab. Tapi Allah memerintahkan agar Rasul menikahi Zainab. Maka Rasul pun menikahi Zainab. Dan Rasulullah SAW tidak malu untuk melaksanakan perintah Allah. Ini faedah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin menurut kita sebagai sesuatu yang tabu. Tapi apa yang menurut kita tabu belum tentu di sisi Allah sebagai sesuatu yang buruk. Allah katakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu lebih baik bagi dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta kanat Zainab idza tahaddusu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam tahaddusu an kayfiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzawwiju, wa kana Allah taala yuzawwiju bainaha wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Inilah Zainab. Setiap kali Zainab dipanas-panasi, dicemburu-cemburui oleh istri-istrinya Nabi yang lainnya. Aisyah mengatakan, aku adalah wanita satu-satunya yang gadis dinikahi oleh Nabi. Semua terdiam. Yang lainnya lagi mengatakan, adapun aku wanita yang disukai Nabi karena kecantikannya, kemuliaannya. Maka Zainab tiba-tiba berkata, tidak ada wanita yang dinikahkan oleh Allah secara langsung kecuali aku kepada Nabi. Aisyah pun menangis melihat ini. Aisyah itu ibu selalu menang begitu, menang terus. Tapi kalau berhadapan dengan Zainab selalu nangis dia, karena yang menikahkan Nabi kepada Zainab siapa? Allah langsung. Ini keutamaan yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab.
Ini Nabi bersama dengan istri-istri beliau. Nah, dari ya kalau ibu-ibu yang memang misalnya kedudukannya di madu, ya boleh membanggakan keadaannya masing-masing. Kalau ternyata tidak di madu, ya alhamdulillah ya Bu ya. Barakallahu fikum. Taib kadari. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma nazalati ayati an Zainab binti Jahsin," kata beliau, tatkala turun ayat yang bercerita tentang pernikahannya Zainab bintu Jahsin, "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa taran wa kana amrullahi maf'ula." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, yakni menceraikannya, "Kami nikahkan engkau hai Muhammad dengan dia Zainab, supaya tidak ada rasa berat bagi orang beriman untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka bila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya." Dan ini adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi. Maka Zainab, kata Anas bin Malik, "Fakanat Zainab tadhkuru ma hadil ahwali." Zainab terus-menerus menceritakan dan membanggakan seluruh istri di hadapan istri-istri Nabi yang lain bahwa kana Allah Ta'ala yuzawwijuha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntunna yuzawijukunna awliyatukum, kalian yang menikahkan cuman wali kalian, kalian yang menikahkan bapak kalian, lah aku dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Ini kebanggaan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kemudian ibu dan sekalian, kalau kita perhatikan di antara keutamaan Zainab, ibu lihat surat Al-Ahzab atau ayat yang berbicara tentang hijab. Ayat yang berbicara tentang hijab itu surat Al-Ahzab ayat berapa ya? 53 ya. Itu datang atau turunnya, asbabul nuzulnya karena Zainab. Kata Anas bin Malik, tatkala Rasulullah SAW menikahi Zainab, beliau memanggil orang-orang, kemudian beliau makan bersama-sama. Berarti di sini Nabi mengadakan apa ibu? Walimatul urs. Tanya kepada ibu-ibu, walimatul urs itu hukumnya wajib atau sunnah bu? Mengadakan walimatul urs itu wajib atau sunnah? Orang yang menikah atau menikahkan anaknya, mengadakan pesta pernikahan itu wajib atau sunnah? Jangan takut salah bu. Wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, benar, jawabannya sunnah yang hukumnya wajib. Sunnahnya Nabi, tapi hukumnya apa? Wajib. Nabi mengatakan ulim wala bisyatin. Nabi pernah berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, adakan walimah walaupun cuma menyembelih seekor kambing." Karena fungsi walimah itu memberitakan tentang status seseorang yang menikah itu. Ini nasihat buat ibu-ibu, itu enggak baik nikah siri itu. Nikah siri yang dimaksud nikah yang enggak pakai apa? Walimah. Itu enggak baik. Nasihatkan kepada keluarganya agar jangan menikah siri. Kalau dia menikah siri, setelah beberapa waktu harus segera diumumkan. Nah, mengumumkannya dengan cara walimatul urus. Seluruh nabi, seluruh para rasul, seluruh para sahabat tidak ada yang tidak walimah, walaupun cuma mengundang manusia makan roti. Nabi pun begitu. Beliau menikahi wanita, kemudian beliau mengundang manusia untuk walimatul urus, makan-makan. Walaupun tidak ada kambing, ya ayam gitu. Kalau nggak ada apa? Telur nggak ada, undang makan permen kalau mau. Karena memang walimah hukumnya apa ibu? Wajib. Hukumnya wajib ibu. Nah, tadi. Tujuannya supaya orang tahu bahwa si fulan itu telah menikah dengan si fulana. Nah, falamma qada al-akli, setelah mereka selesai makan, hum yajlisuna wa yatahaddusuna. Orang-orang pun berkumpul, duduk, sebagian mereka ngobrol dengan temannya. Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baghtah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Siap-siap berdiri. Walakinnan nasu la yaqumun, tapi manusia tidak ada yang mau berdiri. Tatkala Rasulullah melihat yang demikian itu, beliau berdiri. Ketika beliau telah berdiri tegak, ada orang yang berdiri
dan ada 3 orang yang tetap duduk. Rasulullah SAW berjalan untuk masuk rumah. Orang yang duduk, sedangkan orang-orang yang tadi berdiri, maksud saya, kanati rajulul ladzi rajulani yakumani, 2 orang lelaki yang berdiri tadi yang jelisani kembali duduk lagi. Kata Anas, fajitu ilaihim, aku datang menghabarkan ini kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang telah pulang. Raja'un nasu ya Rasulullah. Rasulullah SAW berjalan hingga masuk rumah. Aku berjalan hingga masuk, namun beliau memasang tabir antara aku dengan beliau. Ketika itu Nabi memasang tabir supaya Anas tidak masuk ke ruangan yang lebih jauh lagi. Allah berfirman, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu langsung menyelonong masuk rumahnya Nabi, illa ayyudzana lakum, kecuali setelah kamu diizinkan untuk masuk ke rumah Nabi, ila ta'amin ghairu nadirina inah, jika kalian kecuali kamu telah diizinkan untuk makan atau masuk dengan tidak menunggu-nunggu waktu makannya. Panjang ayat ini sampai kepada ayat yang memerintahkan Allah memerintahkan kepada nabinya supaya istri-istri Nabi itu mengenakan hijabnya, menutup auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila kalian mau bertanya kepada istrinya Nabi, tanyalah dari balik hijab. Sejak saat itu istri Nabi wajib memakai cadar, penutup wajah. Kalau kaum muslimin datang, tidak boleh ditemui secara langsung, harus bertanya dari balik tabir. Bertanya dari balik tabir atau dari balik hijab. Nah, ini bunda sekalian, surah Al-Ahzab ini menerangkan tentang begitulah keadaan istri Nabi. Diwajibkan bagi mereka menutup wajah-wajah mereka. Adapun kepada wanita-wanita mukminat, berbeda pendapat para ulama. Hukum wanita memakai cadar, wajib atau sunnah, Bu? Ada yang mengatakan wajib, karena ketika Allah menyebutkan ayyudnina min jalabibihinna, agar kiranya para wanita mengulurkan jilbab-jilbabnya. Makna yudnin itu artinya mengulurkan dari atas kepala sampai ke seluruh tubuhnya. Sehingga sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud menafsirkan seluruh tubuh harus tertutup termasuk mata. Sebagian pendapat lagi mengatakan wajah dan telapak tangan tidak mengapa, karena Allah mengatakan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya. Sehingga Ibnu Abbas menyebutkan madhara minha itu artinya wajah dan telapak tangan. Maka sebagian wanita-wanita sahabiah ada yang kelihatan pipinya kemerah-merahan. Ketika para sahabat sholat Id, sahabat yang paling belakang sholat paling dekat dengan barisan wanita. Tatkala mereka ruku, tidak sengaja melihat ke belakang, ada wanita yang pipinya kemerah-merahan. Selesai sholat, orang ini datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita yang pipinya kemerah-merahan itu. Ini nggak sengaja ya, Bu ya. Kemudian dia minta dinikahkan oleh Nabi SAW. Berarti pada saat itu wanitanya nggak pakai cadar. Nah, berarti ini ada khilaf para ulama. Qultu, saya katakan wallahu a'lam bishawab, seandainya di wanita itu menutup wajahnya itu lebih utama. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bercadar itu afdol, tidak sampai kepada hukum apa? Wajib. Tetapi menggunakannya jauh lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu sekalian rahimani wallah, bagaimana walimatul urusnya Nabi bersama dengan Zainab? Walimatul urusnya Nabi bersama Zainab ini walimah yang istimewa, sampai-sampai Ummu Sulaim menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Yang kata beliau, Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah SAW menikah, kemudian menggauli istri beliau. Maka Ummu Sulaim, kalau Nabi menikah dengan seorang wanita, Ummu Sulaim suka memasak hais. Hais itu makanan dari bahan kurma dicampur dengan samin dan dicampur dengan gandum. Biasanya ditambahkan daging. Apa namanya ini, Bu? Ya, hais tadi ya. Nah. Kemudian kata beliau, biasanya hais ini diletakkan pada periuk yang besar. Lalu berkata ia kepada Anas bin Malik, Anas,
berikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada beliau, ibuku mengirim makanan ini untuk beliau. Siapa ibunya? Maksudnya Ummu Sulaim. Ibuku mengirim makanan ini untuk beliau dan ibuku kirim salam untukmu. Katakan, wahai Rasulullah, ini hadiah sedikit dariku untukmu. Kata Anas, aku antarkan makanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada beliau, ibuku menitip salam untukmu wahai Rasulullah. Ini faedah. Tidak ada larangan seorang lelaki menitip salam kepada wanita atau seorang wanita menitip salam kepada laki-laki. Idza amina minal fitan. Kalau aman dari fitnah. Misalnya seorang lelaki berkata kepada temannya, "Akhi, titipkan salamku kepada ibumu." Boleh. Kalau tidak aman dari fitnah nggak boleh. Misalnya seorang lelaki berkata kepada temannya, "Titip salam buat istrimu." Nah, ini nggak boleh. Ini fitnah ini namanya. Nah, ya. Maka diganti lafadznya, titipkan salamku untuk keluargamu. Ini bab yang berbeda. Ya, kalau lelaki mengatakan titipkan salam buat istrimu, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, "Law ra'aitum ra'ati kharija baiti yantadir rajula fa kana sayfi hadha ahqqu ala unuqiha." Aku kalau melihat seorang wanita atau saya melihat istriku menunggu-nunggu seorang lelaki menerima salam dari seorang lelaki, pedangku kuletakkan di lehernya lebih baik daripada dia harus menerima salam lelaki itu. Nah, jadi ibu-ibu juga hati-hati ya. Jangan jangan sampai dapat salam dari laki-laki begitu, kecuali bapaknya atau mahramnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadari. Kemudian Rasulullah kemudian selanjutnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini hadiah sedikit dariku untukmu." Kata ibuku, "Ini hadiah dari ibuku untukmu." Ini juga memberikan faedah. Boleh wanita memberi hadiah laki-laki. Laki-laki memberi hadiah bagi wanita selama aman dari fitnah, nggak apa-apa. Nah, bahkan dia mengatakan ini hadiah khusus buat engkau. Sebagaimana ibunya seperti Ummu Sulaim tadi mengatakan, "Balik li Rasulillah, ya Rasulullah, hada hadiyatun khassatan lak." Katakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ini hadiah sedikit dariku khusus buat engkau." Boleh. Dulu wanita Yahudi yang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammadu, hadihi hadiyatun lak." Wahai Muhammad, ini hadiah roti untukmu. Nabi bertanya, "Untukku atau untuk kami?" Karena ketika itu Nabi bersama para sahabat. Kata wanita ini, "Khusus buat engkau." Kata Nabi, "Tapi aku akan membagi untuk sahabat-sahabatku." Maka Nabi pun membagikannya. Ini boleh, nggak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi kalau aman dari apa? Fitnah. Nah, kadalik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Da'ihunaka, letakkan makanan itu di sana." Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Yani da'i fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa liman laqaitahu." Setelah itu tolong panggil fulan, undang si fulan, undang si allan. Siapa saja yang kamu temui, panggil ke sini. Lalu beliau menyebutkan nama sejumlah orang lelaki. Fulan, fulan, fulan. Lalu Anas bin Malik pun mengundang mereka. Nah, ikhwati rahimani wallah, hadis ini menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah cuma menggunakan makanan yang disebut dengan apa? Hais tadi itu. Kurma campur gandum, campur samin ditambah daging, cuma itu saja. Apa yang bisa kita ambil ibrah? Ternyata walimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walimatul urusnya Nabi sangat sederhana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan kepada kita, "Khairu nisaikum at-takhfifu fis saddaqi wa khairu tu'mati walimatikum walimatul ladzi ya'kuluha ta'amul masakin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling baik di antara kalian wanita yang maharnya paling ringan. Wanita yang terbaik di antara kalian wanita yang maharnya enggak mahal-mahal. Lalu kata Nabi, walimatul urus yang paling baik di antara kalian walimatul urus yang makanannya dimakan oleh orang miskin. Ini nasihat buat ibu-ibu. Kalau suatu saat mengadakan walimatul urus, bila ibu-ibu mengadakannya di gedung yang besar, hotel bintang 5, apakah mungkin orang miskin datang? Enggak mungkin. Orang miskin mau lihat gedungnya aja udah gemeteran.
Mau masuk gedungnya pakai sendal jepit malu. Belum lagi pakaian mereka dia merasa minder dan sebagainya. Nah, kalau ibu-ibu mengadakan walimah di tempat yang besar seperti itu, justru itu membawa kemungkinan walimahnya kurang barokahnya. Karena nggak didatangi oleh orang, kecuali ibu-ibu menyediakan khusus ada makanan untuk orang miskin lalu ibu antarkan kepada orang-orang miskin, boleh, nggak apa-apa. Yang kita garis atasi, banyak di antara kaum muslimin pada hari ini ketika melaksanakan walimatul urus begitu, melupakan orang miskin. Padahal Nabi memerintahkan makanan walimah itu dimakan oleh orang fakir dan miskin. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Fadillah rahimanillah. Hadhihi walimatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh. Inilah walimah beliau. Kemudian Fadillah rahimanillah. Selanjutnya pasal ini pasal yang agak seru ini, Bu. Beliau mengatakan fakanatiz Zainab bukan tu'aridu Aisyah. Sepanjang sejarah kehidupan Nabi bersama istri-istri beliau, saingan terberatnya Aisyah cuma Zainab. Kalau Hafsah, ini bahasanya di sini sebutkan saingan ya, Bu. Jadi saya sebutkan saingan gitu ya. Nah, demikian. Cuman Zainab, kalau Hafsah itu nggak ada apa-apanya di hadapan Aisyah. Hafsah itu mengatakan, "Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam liya. Aku berada di samping Nabi ketika itu Hafsah sedang marah, Bu. Wa qarahtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang marah kepada Nabi. Nabi membujukku. Fayatahaddasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membujuk diriku. Ya Hafsah, wahai Hafsah, innaki imra'atun. Sesungguhnya kamu seorang wanita ahabbu ilayya. Wanita yang paling kucintai, kata Nabi kepada Hafsah. Hafsah, kamu wanita yang paling kucintai min kulli imra'atin mawjud, dari semua wanita yang ada. Lakin bisyartin, tapi ada satu syaratnya. Kata Nabi, la tatahaddasi ghairaki. Kamu jadi wanita yang paling kucintai, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kata Nabi begitu. Nabi demikian. Ibu-ibu juga begitu. Ya, kalau berbicara kepada suaminya, ibu punya anak laki-laki, suaminya cemburu kepada anak laki-laki, bilang, jangan khawatir, Anda lelaki yang paling kucintai, tapi jangan ngomong siapa-siapa gitu ya. Nah, kata ibu. Ternyata Hafsah ini saking senangnya, namanya wanita itu begitu, ini faedah. Wanita itu kanatil mar'atu taqbalu kulla syai'in biqalbi. Wanita itu menerima sesuatu langsung dengan hatinya. Ini sudah tabiatnya wanita. Begitu dengar cerita ini dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, iya." Iya ya Rasulullah, saking gembiranya ketemu dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Ya namanya wanita ketemu madunya kepingin lebih utama kan gitu, Bu ya. Maka Hafsah pun berkata, "Ala tadri, apa kamu enggak tahu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluni, Nabi sudah berkata kepadaku." Kata Aisyah, "Mada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan Nabi kepadamu?" Qal, Nabi mengatakan, "Anti imra'atun ahabbu ilayya." Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Merah wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu disebutkan riwayat itu, fakanati wajah Nabi, wajah Aisyah tahammar. Wajah Aisyah memerah. Tapi Aisyah itu cerdik. Wakanatil Aisyah tu dzakiyatun imra'atun. Wanita cerdik di sekitar Nabi itu paling cerdik Aisyah. Aisyah enggak berhenti sampai di situ. Kata Aisyah, "Aqran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da." Sehabis Nabi mengucapkan itu, ada enggak ucapan yang lainnya? Hafsah baru ingat itu. Setelah itu, ada enggak ucapan selain ucapan itu tadi dari ucapan Nabi? Hafsah enggak mau bicara. Wala yuridu an tatahaddas. Kata Aisyah, "Quli ya Hafsah, quli ya Hafsah, ayo ucapkan apa ucapan Nabi?" Kata Hafsah, "Syaratnya jangan diceritakan ke yang lainnya." Kata Hafsah kemudian, "Tidak ada wanita yang bisa mengalahkan saya di sisi Nabi kecuali cuma apa? Aisyah." Dan memang Aisyah itu nggak bisa dikalahkan beliau. Sama dengan itu Zainab. Saingan terberatnya Aisyah itu ya Zainab. Zainab bintu Jahsh. Kenapa demikian? Karena sampai utama kedudukan Zainab itu saking utamanya, Aisyah sendiri mengungkapkan kemuliaan Zainab dari segi agama, kejujurannya Zainab, kedermawanannya Zainab, keinginannya menyambung tali silaturahimnya Zainab.
Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, wanita yang pertama kali menyusul aku dari kalangan istriku adalah wanita yang di antara kalian paling panjang tangannya. Seketika itu seluruh istri berkumpul, lalu panjang-panjangan tangan. Ini terdapat dalam Imam Bukhari. Mereka pun mengukur tangannya, ternyata semua tangannya sama aja, nggak ada yang lebih panjang begitu. Setelah Nabi wafat, tidak berapa lama kemudian Zainab bintu Jahsy wafat. Barulah Aisyah mengerti maksudnya, bahwa yang dimaksud dengan Nabi atwalu fil yadi, yang paling panjang tangan di antara mereka itu ternyata Zainab, wanita yang paling gemar bersedekah. Setiap punya harta langsung sedekah. Hari itu juga sedekah dia. Berjumpa orang fakir sedekah, tidak jumpa orang fakir dicari orang fakir itu untuk disedekahi. Ini Zainab. Nah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Zainab adalah istri dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaingi kedudukanku, kata beliau. Kanati Zainabu min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana makanu yu'ariduni. Sainganku itu cuma Zainab, begitu kira-kira maksudnya. Kata beliau, walam ara imra'atan. Aku tidak pernah melihat wanita atyabu fi dini wa khairu fi dini, yang lebih utama agamanya dibandingkan si Zainab. Wa atqa ila Allah taala, lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan Zainab. Kemudian kata beliau, wa sidqa fi kalamiha min Zainab, dan yang lebih jujur ucapannya dibandingkan dengan Zainab. Wa tasilul arham, dan menyambung silaturahimnya dibandingkan Zainab. Wa aksaru shadaqatan, dan lebih banyak sedekahnya dibanding Zainab. Lalu kata beliau, wa asyaddu, lebih serius. Ayajidu kullama nasulil amali saleh, mencurahkan diri dalam berbuat amal saleh dibandingkan Zainab. Fi shadaqah, dalam bersedekah. Wa yataqarrabu ila Allah, dan dibandingkan Zainab tidak ada wanita yang bisa mengalahkan dari sisi bertakarub kepada Allah. Dipuji oleh Aisyah, Zainab itu wanita yang jamilah, cantik. Zainab itu wanita yang bagus agamanya. Zainab itu bertakwa kepada Allah, jujur pembicaraannya, suka menyambung tali silaturahmi, bersedekah, lebih banyak keseriusannya dalam bertakarub kepada Allah. Ini Zainab bintu Jahsy. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala, mimra'atin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ridu, tidak ada satu wanita yang sanggup menyaingi aku di sisi Nabi kecuali Zainab. Yang masih hidup tuh ya. Kalau yang sudah meninggal, tentu yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Khadijah bintu siapa bapaknya Khadijah, Bu? Siapa bapaknya Khadijah, Bu? Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Barakallahu fikum. Naam, kada ikhwati rahimanillah. Ada Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy. Naam, kadalik. Zainab juga wanita yang Masya Allah, yang Nabi SAW pernah berjalan di malam hari. Sebagian istri beliau, walaupun riwayat ini dikatakan oleh para ulama sanadnya lembut, lin, tidak kuat, tapi sebagian istri Nabi menyebutkan, idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsi ma'a Zainab kana al-qamaru dawuha takhfifun min wajhi Zainab. Nabi kalau berjalan berdua dengan Zainab di malam hari dalam keadaan bulan purnama, cahaya bulan itu kalah dengan cahayanya Zainab. Masya Allah, la quwwata illa. Berarti cantiknya luar biasa ini. Itu bukan karena pakai make up, Bu, bukan karena perawatan, bukan. Karena apa ini, Bu? Takwanya. Wajar kalau kemudian kata Aisyah, Zainab itu agamanya baik, orangnya jujur, serius dalam bertakarub kepada Allah. Maka ini nasihat buat ibu, ini faedah. Bila ibu mencari tips supaya wajahnya bercahaya, bukan cari tempat perawatan, bukan. Bukan karena beli make up dengan merek mahal, tapi hiasilah hati Anda dengan sifat apa? Takwa. Hiasi dengan sifat takwa kepada Allah Ta'ala. Sifat takwa yang paling menonjol menurut nasihatnya Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan, faman arada ayyundaru wajhahu jamila. Siapa yang kepingin dipandang wajahnya itu tidak cepat tua, tetap cantik jelita,
fa'alaihi bisidqi. Obat yang paling baik baginya adalah jujur. Berarti ini menunjukkan faedah ya. Bohong itu bikin cepat apa? Tua. Bukan berarti yang sudah tua suka bohong loh, Bu. Nah, bukan demikian. Tapi ini nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Inilah yang membuat seseorang itu menjadi cantik seperti cantiknya Zainab bintu Jahsyin. Nah, kadalik. Dan lihat di antara sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a azwaj." Dulu Rasul memiliki 9 istri yang masih hidup bersama dengan beliau. Fayauman, di suatu hari beliau berkata kepada istri beliau, "Orang yang paling baik di antara kalian orang yang paling panjang tangannya. Khairun minkunna man kana atwalu fi aidi." Siapa yang paling baik di antara kalian adalah siapa yang paling panjang tangannya. Setiap hari, setiap istri Nabi ketemu istri yang lainnya panjang-panjangan tangan, kata beliau. Selalu ketemu diletakkan di dinding. Tangannya istri Nabi diletakkan di dinding. Aisyah ketemu dengan Hafsah diletakkan di dinding, panjang-panjangan. Enggak. Ternyata sama saja. Ikhwati rahimani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Laisa dzalika alladhi aqsidu biha." Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksud adalah orang yang terampil, orang yang rajin bersedekah. Zainab, masya Allah ibu. Zainab itu dalam riwayat Imam Ahmad, beliau sering tiap pagi membersihkan kuda dan ontanya Nabi, disiapkan. Ontanya dicuci, dimandikan, dibaguskan, pakaiannya Nabi disiapkan. Maka tangannya Zainab itu terampil dan beliau rajin sedekah. Nah, ibu-ibu ini apa yang bisa diambil faedah, Bu? Faedahnya berarti seorang wanita itu ringan tangan membantu siapa? Suami. Ya kalau dulu kan Zainab mencuci onta, Bu. Kalau sekarang kan apa, Bu? Ya, dipersilakan ibu-ibu mencuci mobil suaminya. Allahu Akbar. Nah, demikian. Tapi Zainab seperti itulah Zainab. Dia suka, bukan berarti begitu ya, berarti pulang ibu nyuci mobil beneran nih nanti. Dan maksudnya begini, Zainab ini suka membantu Nabi. Begitu beliau melihat Nabi melakukan sesuatu, besoknya beliau akan berusaha menyiapkan apa yang diperlukan oleh Nabi itu. Inilah Zainab. Wallahu taala alam bisawab. Dan dalam Imam Bukhari Nabi mengatakan, "Awwalu zauzatil lati al-ula min zauzatil lati tattabi'uni inda mauti." Istri yang paling pertama menyusulku ketika aku nanti meninggal dunia, kata beliau, istri yang paling panjang tangannya. Benarlah Zainab bintu Jahsyin, ternyata beliau yang mendahului dari istri yang lainnya menjumpai Nabi. Ini sudah cukup bukti bahwa Zainab itu wanita yang dicintai Nabi. Di mana buktinya? Allah jadikan Zainab tidak lama berselang menyusul Nabi. Itu bukti Zainab sangat mencintai Nabi. Dan ini benar, Bu, ungkapan orang Arab, "Idza mahabbatu rajulin li imraati famatatil mar'atu yattabi'uhu bi ghairi tawil waqti." Lelaki itu bila benar-benar mencintai istrinya dengan cinta yang tulus, engkau akan jumpai jika seorang wanita meninggal dunia tidak lama kemudian dia akan menyusulnya. Kebalikannya begitu, Bu. Kebalikannya, wanita itu kalau cintanya sudah mendalam kepada suaminya, ketika suaminya meninggal dunia, enggak lama lagi dia akan apa? Mati juga. Tapi tidak mesti demikian, Bu, ya. Enggak mesti begitu. Tapi demikian ini bukti bahwasanya Zainab itu betul-betul cinta dengan siapa? Nabi. Hanya selang beberapa bulan beliau menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pensifatan Rasulullah SAW terhadap Zainab radhiyallahu taala anha. Saking cintanya Nabi kepada Zainab, Zainab menyebut beliau dengan awwahah. Ya. Beliau menyebutnya dengan awwahah. Kenapa? Karena beliau punya sifat yang zuhud, sederhana. Zainab itu sederhana. Kemudian wara itu artinya hati-hati dalam masalah makanan, hati-hati dalam, pokoknya sangat-sangat berhati-hati. Imam Tabrani meriwayatkan dari Rashid ibnu Sa'ad, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul baita. Saya terjemahkan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah beliau bersama Umar bin Khattab. Summa Zainab binta Jahsyin. Kemudian beliau melihat Zainab bintu Jahsyin sedang berdiri dalam salatnya. Dalam salatnya dia berdoa. Rasul berkata, "Innaha, sungguh dia Zainab itu awwahatun,
wanita yang disebut dengan awwahah. Kata beliau, sungguh Zainab itu adalah awwahah, wanita yang disebut dengan awwah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa makna awwah itu yakni orang yang kuat, suka mengabdi dengan pengabdian yang sesungguhnya dan hidupnya sederhana saja. Maka disebut dengan awwah. Ada pula yang menafsirkan awwah itu artinya kecantikannya semakin bertambah dengan kesederhanaannya. Itu makna apa? Awwah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Zainab itu awwah. Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu awwah?" Kata Rasulullah SAW, awwah itu artinya wanita yang khusyuk, suka merendahkan diri, hidupnya sederhana. Itu dinamakan dengan awwah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat Imam Ahmad, Zainab bintu Jahsy itu tidak pernah menuntut kepada Nabi. Tidak pernah mengatakan kepada Nabi, mana jatah hari ini buat saya, mana makanan hari ini buat saya, mana tempat tidur buat saya. Tidak pernah. Zainab selalu mengatakan, ma indi hadza rizqu minallah khairul li. Semua yang ada inilah yang terbaik buat saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Sampai-sampai Abdullah ibn Umar pernah menangis melihat Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy itu pernah tanpa sengaja terlihat oleh Abdullah ibn Umar itu telapak tangan dan kakinya pecah-pecah. Karena sebab apa itu? Banyaknya apa? Bekerja. Tapi dia mengatakan, wa arjullah ta'ala ayyaj'ala hada rahmatan liya wa maghfiratan liya wa ajma'ani ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah mendatangkan rahmatnya, ampunannya buatku, lalu mengumpulkan aku dengan nabiku sallallahu alaihi, yakni kekasihnya. Berarti Zainab itu sederhana, zuhud. Saking zuhudnya Zainab bintu Jahsy ini, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu ta'ala anha, ada yang menyebutkan jilbabnya itu tembelannya lebih daripada 3. Kalau ibu-ibu mungkin ya udah nggak dipakai lagi ya Bu ya. Jilbab tembel 2 udah jadi apa itu? Jadi keset gitu ya Bu ya. Zainab bintu Jahsy tidak. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan saking zuhudnya Zainab bintu Jahsy ini, tatkala Zainab bintu Jahsy ini wafat, sebagian sahabat tidak menjumpai kain kafan yang banyak untuk Zainab. Maksudnya Zainab tidak mempersiapkan kain kafan yang jumlahnya banyak, kecuali kemudian ketika itu kaum muslimin yang mengumpulkannya untuk Zainab bintu Jahsy. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana wafatnya beliau? Ada yang mengatakan usia beliau saat itu 53 tahun. Pada saat itu usia beliau 53 tahun. Kemudian ada pula yang mengatakan usianya 50 tahun. Ya, ini berkisar 50 sampai 53 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Sa'ad berkata dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, orang laki-laki dan orang perempuan keluar bersama-sama ketika Zainab bintu Jahsy wafat. Umar bin Khattab menyeru untuk berseru, ketahuilah tidak ada yang boleh keluar mengiringi jenazah Zainab kecuali sanak kerabat dan keluarganya. Maksudnya begini, dulu saking banyaknya manusia ingin mengantarkan jenazahnya Zainab, seluruh wanita keluar. Padahal dulu Nabi melarang wanita-wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi melarang wanita itu mengantarkan jenazah ke kubur karena biasanya wanita itu akan melakukan apa? Niyahah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi khusus untuk Zainab bintu Jahsy, Umar berkata, ittabi'u, ikuti, antarkan kata beliau, jenazah ummikum, jenazah ibumu ini, antarkan dia sampai ke makamnya. Maka diantarkan sampai ke makamnya, tapi para wanita menunggu di luar makamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisah cintanya Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terus-menerus dikenang oleh kaum muslimin. Dan selalu Nabi setiap duduk bersama Abu Bakar, Umar. Pada diri Abu Bakar, orang tuanya siapa? Aisyah. Orang tuanya Hafsah, Umar. Tapi kadang Nabi menyebut kanati Zainab wa awwaha. Zainab itu memang wanita yang luar biasa. Selain cantik, dia juga khusyuk ibadahnya. Dia tidak mengatakan anakmu Umar, anakmu Abu Bakar. Tidak. Ia mengatakan Zainab memang wanita yang awwaha. Itu bukti Zainab sangat mencintai Nabi sangat mencintai Zainab bintu
Jahsh. Mudah-mudahan ibu-ibu dijadikan seperti Zainab bintu Jahsh dan istri-istri Nabi yang lainnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.